Hidup Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Berikan suara-suara yang damai bagi Tuhan. Haleluya. Engkau semualah yang dahsyat Tuhan. Engkau berkuasa. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang memimpin hidup kami Tuhan. Engkau yang menuntun hidup kami. Engkau yang terus mengarahkan kami Tuhan untuk berjalan sampai kepada tujuan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Ini kami, pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Yesus. Satu hal yang kami rindukan pagi hari ini Tuhan, biarlah pengurapan-Mu penuh di dalam kehidupan setiap kami. Ajar kami pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Setiap kita yang siap belajar firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Haleluya. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Yang menjadi pesan Tuhan untuk kita adalah perluas wilayah tuayan-Mu. Ini sangat menarik sekali Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita antusias ya untuk bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Perluas wilayah tuayan-Mu Bapak Ibu. Apa sih yang Tuhan mau ajarkan? Dan apa yang kita tangkap atau pahami tentang perluas wilayah tuayan-Mu? Pesan Tuhan ini sudah disampaikan oleh Bapak Gembala hari Selasa. Saya percaya setiap kita mendengarkan, mempelajari apa yang menjadi pesan Tuhan dalam minggu ini. Dan saya percaya kita menangkap dan kita melakukannya di dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Nah, berbicara tentang perluas wilayah tuayan Bapak Ibu, saya merenungkan secara pribadi adalah tentang perluas wilayahmu itu tidak membuat batasan-batasan wilayah tertentu, atau tidak mematok wilayah tertentu atau area tertentu dengan sesuai apa yang kita mau atau dengan keinginan kita. Kalau Tuhan sampaikan atau ajarkan perluas wilayah tuayanmu, maka kita harus perluas. Amin Bapak Ibu. Kita harus perluas. Artinya bukan hanya satu area saja, melainkan banyak area di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita lihat firman Tuhan. Ini yang menjadi dasarnya Bapak Ibu. Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Tetapi saya akan bacakan ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan ayat yang ke-6. Tema Alkitabnya dikatakan di sana, pedoman-pedoman hikmat. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Berikut ini menceritakan tentang apa Bapak Ibu? Nasihat-nasihat atau hikmat. Tentunya kepada setiap kita gerejanya. Sebelum kita jauh, saya akan membacakan inti pesannya Bapak Ibu supaya kita betul-betul menangkap pesan ini ya. Dikatakan di sana Bapak Ibu, ada di web RDMB ya. Dikatakan sejak Tuhan menyatakan pesannya tentang adanya dataran berupa tanah gersang yang kemudian berubah menjadi dataran hijau yang dipenuhi dengan berbagai tumbuhan, Tuhan terus membukakan kepada kita hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan
pertumbuhan dan tuaian. Apapun jenis pertumbuhan yang tuaian yang terjadi, semua tergantung dari apa yang ditaburkan sebelumnya. Lewat pesannya ini, Tuhan menghendaki agar kita terus menabur tanpa henti di berbagai area. Kita memasuki sebuah musim semi, di mana akan banyak pepohonan yang bermunculan di berbagai area melalui benih-benih yang ditanam. Saya percaya kita menangkap dengan ini Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita tabur itu pasti bertumbuh dan pasti juga menuai Bapak Ibu. Asal apa yang kita tabur itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan rindukan yang akan kita tabur. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang dua hal Bapak Ibu. Kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Gembala tentang dua hal. Yang pertama disampaikan, mulailah menabur dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, mulailah menabur yang terbaik dan serahkanlah semua itu kepada Tuhan. Nah, pada pagi hari ini dua hal yang pertama yang kita akan pelajari adalah menabur dengan hikmat Tuhan, bukan dengan kedagingan, tanda kutip Bapak Ibu. Ini ayatnya sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kemarin. Jadi yang perlu kita ingat bersama-sama adalah jangan sekali-kali menabur untuk tujuannya adalah kedagingan atau keinginan daging. Keinginan daging disampaikan kemarin, mungkin sulit mengampuni dan sebagainya, atau menyimpan segala sesuatu yang kotor, segala sesuatu sampah di dalam kehidupan setiap kita, atau keinginan-keinginan yang lain. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 8 dikatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Kalau kita sebagai orang-orang percaya memilih hanya untuk memuaskan keinginan daging kita Bapak Ibu, maka kita akan menuai kebinasaan, kata firman Tuhan. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Itu betapa dahsyatnya Bapak Ibu. Kalau kita menabur sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kita akan juga menuai sesuatu yang luar biasa. Jadi jangan sampai kita menabur sesuatu akan membawa kita kepada sesuatu yang tidak menguntungkan kita. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kita tabur itu juga akan yang dituai. Contohnya gini Bapak Ibu, saya punya waktu untuk pulang atau liburan lah dikatakan di tempat mertua di Kalimantan. Di sana mereka itu punya mata pencarian itu karet, pohon karet Bapak Ibu, ngambil getah gitu. Ternyata setiap rumah-rumah yang saya perhatikan, saya agak kaget juga ya. Kenapa ada banyak di halaman-halaman itu ada bibit-bibit bibit-bibit pohon karet. Ada yang terpisah seperti itu ya. Saya tanya, bibit-bibit ini apakah semuanya sama atau berbeda? Ya, Mama jelaskan waktu itu ya. Ada yang bibit biasa-biasa, ada bibit unggul. Saya tanya lagi kan, bagaimana kita bisa mengetahui mana bibit biasa, mana bibit unggul? Ya kalau orang nggak teliti Bapak Ibu itu bisa terkecoh, bisa salah milih. Nanti dikatakan gini, nanti kalau melihat hasilnya ketika panen, ketika ngambil bibit getahnya. Kalau bibit yang biasa-biasa Bapak Ibu, itu getahnya sedikit. Sedangkan bibit unggul ketika udah musim tua yang panen gitu seperti itu, waktunya panen, dalam satu pohon itu menghasilkan banyak. Memahami bahwa oh iya, kalau kita menabur sesuatu
sesuatu yang bibit yang tidak unggul, hasilnya tidak akan maksimal. Ada perbedaan yang saya lihat, karena saya ikut noreh, bahasa di situ noreh, ngambil getah gitu kan. Dan itu sulit banget Bapak Ibu. Ya kan, saya satu pohon saja, maksudnya beberapa garis saja, saya udah ketinggalan beberapa pohon dari orang-orang di sana. Karena ada sama keluarga waktu itu, saya nyobain, maksudnya penasaran. Ada perbedaannya. Jadi dibutuhkan sebuah hikmat, dibutuhkan kebijaksanaan untuk menabur sesuatu. Kalau dikatakan musim menuai Bapak Ibu, apa saja yang sebenarnya kita tanam itu akan ada hasil. Asalkan kita juga berhati-hati. Karena di dalam Matius ada bibit yang lain dijelaskan. Ya kan? Yang dari si iblis. Nah, kita mau lihat dasar firman Tuhannya Bapak Ibu. Pengkhotbah pasal 11 ayat 4 dan ayat yang ke-6. Ini luar biasa disampaikan oleh penulis pengkhotbah ini Bapak Ibu. Pengkhotbah pasal 11 ayat 4 dan 6. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ayat yang ke-6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Apa yang penulis sampaikan, atau apa yang penulis ajarkan dalam ayat ini Bapak Ibu? Saya simpulkan 3 hal di sana Bapak Ibu. Yang pertama, 1A, jangan terlalu banyak alasan pada saat mau menabur ataupun menuai. Giliran menabur, banyak alasan. Alkitab mengatakan siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Artinya seseorang tidak akan menabur ataupun menuai jika hanya terfokus pada situasi. Nah, situasi ini yang mengerikan Bapak Ibu. Jadi ketika melihat angin, aduh rasanya jangan deh. Melihat awan, aduh belum waktunya deh. Kalau tiap hari angin dan awannya tidak membaik, kapan kita menaburnya? Kapan kita menuainya Bapak Ibu? Saya lihat ini kan sebuah analogi yang disampaikan oleh penulis. Bentuk sebuah alasan. Sebenarnya bisa saja untuk menabur, sebenarnya bisa saja untuk menuai, tapi itu dijadikan sebuah alasan. Kalau hanya melihat situasi, melihat mungkin awan dan sebagainya, mungkin tidak akan bisa untuk melakukan sesuatu Bapak Ibu. Pada dasarnya menabur bisa dilakukan kapan saja kan? Tidak tergantung pada situasi. Asal kita mau saja. Asal kita mau melangkah dan bertindak pasti jadi. Itu yang pertama Bapak Ibu, 1A. Yang kedua, menaburlah terus-menerus tanpa henti. Ini disampaikan Bapak Ibu. Kemarin saya pelajari ulang. Iya ya. Menaburlah terus-menerus tanpa henti. Penulis mengajarkan gini Bapak Ibu, jangan memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari. Dijelasan kemarin bukan berarti tidak boleh istirahat. Istilah kasarnya kalau saya istilahkan, jangan malas. Gitu Bapak Ibu. Jangan malas untuk menabur. Karena saya lihat di pasal 9 ayat 10 dikatakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Pasal 9 ayat 10.
Ketika saya melihat teks itu Bapak Ibu, saya bilang, oh iya, ini berhubungan. Apapun yang ditemukan oleh tangan kita, dikerjakan oleh tangan kita, dikatakan kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Makanya jelaskan, janganlah memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari. Jangan hanya menabur terus meninggalkan Bapak Ibu. Menabur kalau kita nanam pepohonan ya Bapak Ibu, mungkin kita juga harus merawatnya kan, memperhatikan. Bukan asal tanam lalu tinggalkan, tanam tinggalkan. Nanti kita bisa dikatakan orang yang nggak bertanggung jawab kan. Dikatakan kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Kalau kita menuai banyak Bapak Ibu, kita harus menabur banyak. Sekalipun juga kita bisa menuai di mana saja. Sesuatu yang kita tidak tabur juga. Tetapi kita di sini kita belajar Bapak Ibu. Belajar untuk menabur dan menabur dan menabur. Dikatakan perluas wilayah tuaianmu. Kalau saya mau menuai banyak Bapak Ibu, memperluas wilayah, melihat sekeliling kita. Jangan hanya dibatas-batasin. Kalau kita hanya terpatok dengan batas-batas yang kita buat, kapan kita menuai banyaknya? Dalam istilah saya, buka batasan itu dan tuailah banyak. Itu 1B Bapak Ibu. 1C. Yang ketiga. Ayat 6B bagian B. Jangan berfokus pada hasilnya. Ini kadang-kadang jadi masalah Bapak Ibu. Kadang-kadang mungkin saya dan kita semua orang-orang percaya suka terfokus dengan hasil. Kalau saya menabur ini hasilnya apa ya? Banyak ya kira-kira? Banyak nggak kira-kira? Kalau orang terfokus pada hasilnya Bapak Ibu, akan mudah kecewa. Akan sangat mudah menyalahkan keadaan. Bagian hasil itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah menabur sebanyak-banyaknya. Tugas menghasilkan buah adalah itu tugas Tuhan Bapak Ibu, memberi buah. Tetapi Tuhan sangat menghargai juga ketika kita melakukannya dengan sepenuh hati, maka Tuhan akan pun mengerjakannya sesuai dengan takaran Tuhan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita berfokus pada hasilnya. Kemarin saya mempelajari lagi Bapak Ibu tentang, ya kadang-kadang saya juga suka salah nangkap. Memberi supaya saya diberi banyak. Kadang-kadang saya harus bertobat ini. Saya renungkan kemarin, iya ya, masih ada motivasi yang salah waktu melakukan sesuatu, menabur, melayani mungkin, atau mengerjakan sesuatu mungkin. Kadang-kadang kita suka hitung-hitungan. Saya dapat apa ya? Kalau saya nabur ini saya dapat apa? Kalau saya nabur sekian saya dapat apa? Kalau motivasi kita didasarkan dengan itu, tidak akan menuai apapun Bapak Ibu. Motivasi kita mesti benar. Fokus kita harus benar. Fokus kita bukan hanya kepada hasil. Seperti ada lagu mengatakan sedikit kerja banyak mintanya Bapak Ibu, kan gitu. Tapi Tuhan mewajarkan setiap kita Bapak Ibu. Jangan sampai kita terfokus pada hasil.
lakukan bagian kita. Kalau Tuhan katakan perluas, perluas. Responi dengan baik. Saya pun mulai belajar untuk meresponinya. Merenung ulang Bapak Ibu. Karena pesannya berkesinambungan terus. Pesannya tidak terpotong-terpotong. Kalau kita ketinggalan, ya rugi sendiri. Jadi jangan hanya mengejar hasil. Hasil itu semua orang penabur itu pasti menantikan hasil. Tapi kalau kita fokus kepada buah, kepada hasilnya, kita akan sangat mudah kecewa. Bisa-bisa kita menyalahkan Tuhan Bapak Ibu, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang di sekitar kita, dan akhirnya nggak berdampak apa-apa di dalam kehidupan setiap kita. Itu pun yang pertama yang kita sama-sama pelajari Bapak Ibu. Jangan terlalu banyak menabur dengan hikmat Tuhan, bukan dengan kedagingan. Yang kedua adalah yang kita pelajari, menabur tanpa keraguan Bapak Ibu. Menaburlah tanpa keraguan. Mungkin ada orang-orang percaya saat-saat ini Bapak Ibu ragu dalam hal menabur. Kalau saya menabur, saya akan kekurangan. Kalau saya menabur, saya tidak akan cukup nantinya. Ada banyak pemikiran-pemikiran seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya tidak menabur. Ujung-ujungnya tidak menabur. Pada saat seseorang tidak memutuskan menabur, tidak akan mendapatkan apa-apa Bapak Ibu. Menabur itu bukan pada saat kita memiliki banyak hal. Justru menabur dari apa yang kita miliki saat ini. Nanti ada contohnya Bapak Ibu, saya sampaikan contohnya. Tapi kita akan melihat dulu tentang prinsip yang Alkitab ajarkan tentang menabur Bapak Ibu. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan 10. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan 10. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai apa Bapak Ibu? Sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saya percaya prinsip ini kita ngerti Bapak Ibu. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Dan firman Tuhan mengatakan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Siapa yang tidak suka tentang pelipat gandaan Bapak Ibu? Setiap kita sebagai orang-orang percaya suka. Amin Bapak Ibu. Bukan hanya saya Bapak Ibu. Saya mah suka banget pelipat gandaan. Tetapi jangan lupa di ayat yang ke-6 itu. Kalau kita menaburnya sedikit, kita akan menghasilkan sedikit. Ternyata ketika saya melihat Pengkhotbah pasal 11 ayat 6a, ini sangat berhubungan. Dikatakan apa? Pengkhotbah pasal 11 ayat 6a, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Terus kerjakan, terus lakukan yang banyak, tanam yang banyak, artinya seperti itu. Tabur yang banyak. Pertanyaannya, kenapa kita mesti menabur Bapak Ibu? Mengapa kita harus menabur banyak? Karena kita akan menerima hasil yang banyak. Itu kok firman Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Menabur sedikit, kita menerima hasil sedikit. Tinggal milih Bapak Ibu. Mau naburnya dikit, ya pasti hasilnya sedikit.
Saya pun diteguhkan dengan pesan Tuhan minggu ini, Bapak. Jujur saja kalau menabur pun mikir-mikir. Tetapi setelah saya mempelajari prinsip ini, saya bilang, wow, mulai harus bersepakat gitu kan. Mulai bertindak, mulai lakukan sesuatu. Jangan sampai nanti mengharapkan sesuatu yang banyak padahal nggak menabur banyak. Ini kan salah kaprah, Bapak Ibu. Jadi lagi-lagi saya mau harus berkomitmen lagi, Bapak Ibu, untuk meresponi apa yang menjadi pesan Tuhan. Saya mau melihat satu contoh, Bapak Ibu, tentang kisah seorang janda di Sarfat. Saya percaya kita sudah mempelajari tentang ini. Ketika Nabi Elia datang ke rumahnya dan meminta membuatkan roti, janda ini menjawab bahwa tidak ada persediaan makanan, hanya ada segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Dalam di ayat itu dikatakan, di firman Tuhan mengatakan, tinggal sekali makanlah habis. Dikatakan itu pun tidak cukup. Aku dan anakku itu gak cukup. Tetapi Nabi Elia mengatakan, lakukan saja, buat untuk saya. Apa yang dilakukan perempuan ini, Bapak Ibu? Bisa saja juga dengan berat hati, aduh tinggal mikir-mikir ya, lebih baik buat anak deh daripada buat nabi Tuhan, seorang hamba Tuhan. Mikir-mikir kalau saya buat untuk nabi ini, kita akan mati. Dikatakan seperti itu, Bapak. Tetapi apa respon perempuan ini? Janda Sarfat ini, Bapak. Dia mau belajar taat dan menabur. Saya coba membayangkan itu, Bapak Ibu. Saya pikir, waduh, kalau tinggal sekali makan ketika saya kedatangan tamu nih. Karena pada saat itu kan musim kering, tidak turun hujan, Bapak Ibu. Semua orang mungkin mengalami kelaparan pada saat itu dan sangat membutuhkan yang namanya tepung segenggam, sedikit minyak di dalam buli-buli. Itu pasti berkecamuk dalam berpikirnya, Bapak Ibu. Ini mau buat apa tidak, mau buat apa tidak. Tergantung responnya. Kalau respon benar, pasti akan melihat mujizat di sana. Tapi kalau respon salah, kematian yang akan terjadi. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 14 sampai 16. Saya akan bacakan buat kita, Bapak Ibu, supaya kita tangkap sesuatu di sini. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 14 sampai 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. 16. Tepung dalam tempayan itu, firman Tuhan katakan apa, Bapak Ibu? Tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Menabur itu bukan hanya sesuatu tentang benih pepohonan, Bapak Ibu, atau buah-buahan. Menabur di sini apa saja. Dalam kekurangan, perempuan janda Sarfat ini menabur dengan sikap hati yang benar, dengan respon yang benar. Dan kita tahu apa yang terjadi dalam firman Tuhan mengatakan, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi.
Jadi pesan yang inti yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, jangan ragu untuk menabur. Jangan ragu, lakukan saja. Kalau Tuhan minta perluas, perluas saja. Karena akan kita melihat hasil yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.